Saudara, dunia penerbangan sedang berduka. Dalam satu hari ada 3 kecelakaan pesawat terjadi. Yang pertama ada Jeju Air yang menewaskan 179 penumpang dan juga kru pesawat. Kemudian ada KLM yang tergelincir di landasan pacu. Ada juga Canada Air yang juga tergelincir pada saat lepas landas. Dan di hari yang berbeda juga, beberapa hari yang lalu, ada pesawat Azerbaijan yang eh, terjatuh juga atau tidak kecelakaan pesawat yang menewaskan sekitar atau sedikitnya 38 orang. Sampai-sampai ada mitos atau cocok logi yang mengatakan bahwa akhir tahun identik dengan kecelakaan pesawat. Benarkah demikian? Kita ngobrol bersama dengan pengamat penerbangan. Sudah ada Pak Alvin Lim di sini. Pak Alvin, bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih Mas. Tapi prihatin, ini akhir tahun yang kelam bagi penerbangan. Ya, kalau ngomongin soal Jeju Air Pak, ini kan banyak penyidikan sementara yang sudah dirilis Pak ya. Kecelakaan ini terjadi akibat bird strike atau tabrakan dengan burung. Itu bagaimana sih Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ya, tabrakan dengan burung atau bird strike itu adalah ketika pesawat menabrak burung dan ini biasanya terjadi pada ketinggian rendah karena burung tidak mungkin terbang sampai puluhan ribu kaki. Kemungkinan bird strike ini terjadi pada saat final approach, ketika pesawat sudah ancang-ancang untuk mendarat, ketinggian mungkin hanya sekitar 2.000 kaki atau sekitar 700 meter di atas permukaan. Tapi bird strike sendiri tidak akan mengakibatkan pesawat kemudian mengalami kecelakaan seperti itu. Kalau bird strike itu yang berat itu adalah ketika burung itu menabrak kaca kokpit sehingga pilot tidak bisa melihat. Kedua adalah ketika masuk ke mesin sehingga mesin itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, apa yang terjadi kemarin adalah kita melihat dari video tersebut yang beredar adalah pesawat mendarat tanpa roda pendaratan. Kemudian juga konfigurasi sayap flaps itu tidak turun. Nah, bird strike pada umumnya tidak akan menyebabkan kondisi seperti itu. Jadi kita harus cari informasi dulu apa yang menyebabkan roda pesawat tidak keluar dan flaps tidak di-extend atau keluarkan sehingga konfigurasi pendaratan itu tidak terpenuhi. Prosedurnya jika pesawat ini mengalami masalah tidak bisa mengeluarkan roda pendaratan atau landing gear ketika masuk dalam final approach, pesawat ini harus go around. Jadi membatalkan pendaratan. Apalagi kalau flap-nya itu tidak bisa turun karena itu tidak bisa, fungsi flap ini adalah untuk mempertahankan daya angkat sementara pesawat dapat mengurangi kecepatan. Nah, apa yang terjadi kemarin adalah belly landing, pesawat mendarat tanpa roda dengan kecepatan yang agak tinggi di luar normal dan pesawat terlihat pecah kemudian terbakar. Kemungkinan karena menabrak tembok beton di ujung landasan. Ini juga sesuatu hal yang aneh karena biasanya untuk perimeter atau pagar di sekitar bandara itu hanyalah pagar ini fence ya, ram-raman, bukan pagar masif beton. Karena ini berbahaya. Jadi masih banyak hal yang perlu kita cari tahu kenapa roda pesawat tidak keluar, apakah memang tidak bisa keluar atau dimasukkan kembali. Ini harus dilihat dari black box. Demikian juga kenapa flaps tidak keluar ketika landing. Dan menarik lagi adalah dari video yang beredar terlihat bahwa ketika pesawat sudah menyentuh landasan, sebenarnya mesin itu tidak ada mesin yang terbakar. Ya, percikan api itu karena gesekan lambung pesawat dengan permukaan landasan. Kedua juga mesin kanan pesawat itu terlihat thrust reverser. Thrust reverser adalah eh, memutarbalikkan dorongan mesin itu ke depan untuk mengurangi kecepatan pesawat. Thrust reverser itu diaktifkan oleh pilot. Jadi pilot sebetulnya sudah berusaha mengurangi kecepatan menggunakan thrust reverser. Tapi kenapa tidak menggunakan flaps ketika akan mendarat? Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah pesawat yang sama, registrasi HL8088,
pada tanggal 27 Desember, 2 hari sebelum kecelakaan kemarin. Pesawat tersebut dalam penerbangan dari Jeju ke Beijing mengalami masalah teknis, sehingga harus divert, dialihkan mendarat di Bandara Incheon, Seoul. Nah, pertanyaan yang harus kita cari jawabnya adalah, apakah kecelakaan kemarin ini ada kaitannya dengan masalah teknis yang dialami pesawat yang sama 2 hari sebelumnya. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita harus cari jawabnya, dan tentunya walaupun dalam kondisi yang menyedihkan ini masih ada secerca harapan bahwa eh, black box ini sudah ditemukan dan datanya bisa dapat cepat dibaca oleh otoritas, baik itu otoritas dari eh, pemerintah Korea. Saya yakin dari Boeing juga akan mengirim ahlinya untuk membaca data-data tersebut. Kemungkinan juga dari pemerintah Thailand karena ada warga Thai yang ada di dalam pesawat tersebut. Nah, nanti tentunya untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa terjadi, itu bisa dibaca dari black box. Perkiraan saya dalam waktu 1 minggu ini akan ada laporan awal dari penyelidikan, tapi untuk penyelidikan eh, penuhnya ya, yang itu butuh waktu sekitar mungkin sampai 1 tahun. Demikian, Mas. Oke, Pak, ini banyak sekali yang menarik ya. Berarti menurut pengamatan Pak Alvin tadi, kemungkinan ini bukan karena bird strike ya Pak ya. Jadi seberapa parah sih kalau misalkan ada pesawat yang kemudian bertabrakan dengan burung begitu, Ya. rusaknya seberapa parah begitu Pak? Kalau yang kita lihat di Jeju kemarin itu kan setelah lepas landas langsung menabrak, terbakar begitu kan Pak? Tidak ya, jadi bird Hmm. strike itu kalaupun kena mesin, mesin itu bisa mati. Dan kita sudah pernah mengalami bird strike yang terkenal itu adalah American Airways yang kemudian dijadikan film Soli itu ya. Ketika take off dari Bandara LaGuardia di New York, kedua mesinnya mati karena menabrak burung. Tapi pesawat masih bisa dikendalikan dan kemudian didaratkan di Sungai Hudson. Nah, kemarin ini juga kalaupun kena bird strike, salah satu mesin atau kedua mesinnya mati pun pesawat masih bisa dikendalikan. Dan kalau itu kena bird strike ketika sudah dalam posisi final approach, seharusnya roda itu sudah keluar dan posisi flap itu sudah extended. Tapi kita melihat dari video yang beredar bahwa roda tidak keluar dan flaps tidak extended. Nah, ini yang kita perlu cari jawabnya, kenapa terjadi demikian. Demikian, Mas. Oke, berarti bukan karena bird strike, tapi karena terlihat sesuai pengamatan roda tidak keluar begitu ya Pak Alvin ya? Iya, jadi bird strike itu yang mungkin terjadi, tapi tidak hanya itu. Apakah bird strike itu kemudian diikuti dengan kejadian-kejadian lain? Tapi kunci utamanya yang perlu dicari ini adalah kenapa roda tidak keluar dan flaps tidak extended. Itu yang perlu kita cari jawabnya. Oke, menarik sekali Pak Alvin. Pak Alvin, kalau melihat dari evakuasi kru dan juga penumpang ini ada 2 orang yang selamat Pak, dan posisinya ada di bagian ekor. Nah, Iya. saya sempat baca-baca juga Pak, ada analisis yang mengatakan bahwa beberapa pakar menyebutkan peluang bertahan hidup seseorang yang berada di pesawat ini lebih aman di bagian belakang atau bagian tengah. Menurut Pak Alvin bagaimana? Iya, statistik memang menunjukkan bahwa penumpang atau orang-orang yang duduk di belakang pesawat itu relatif sedikit lebih tinggi taraf selamatnya dibanding yang duduk di depan. Demikian juga yang di tengah. Jadi yang paling tinggi angka fatalitasnya itu adalah yang duduk di depan. Kemudian di tengah ini juga hanya sedikit bedanya karena di tengah ini memang secara stabil, lebih stabil karena itu kan center of gravity pesawat ada di sana. Tapi jangan lupa di tengah ini adalah sayap dan sayap ini tempat menyimpan bahan bakar juga. Tapi selisih persentase selamat dan tidak selamat itu hanya kurang dari 5% biasanya. Jadi ya ini nasib saja. Toh kita melihat seperti yang di Azerbaijan itu juga merata sih sebenarnya. Tapi kalau kecelakaannya seperti kemarin,
memang sulit untuk selamat ya, pesawat itu hancur, terbakar, dan kalau bagian ekor itu memang relatif lebih aman, itulah sebabnya black box itu ditempatkan di bagian ekor pesawat. Sehingga, ketika pesawat menabrak apa itu kan kalau menabrak pasti depannya dulu bukan belakang dulu kan, relatif lebih aman memang yang di belakang, demikian Mas. Oke, Pak, satu lagi saya agak kelupaan. Sebelum pesawat Jeju Air ini mendarat, pilot sempat mayday atau memberikan suatu notifikasi ke bagian ATC di Bandara 6 itu bagaimana Pak? Berarti kejadiannya sangat cepat sekali dan pada saat itu pilot berarti sudah menyadari bahwa potensi gagal mendarat ini ada begitu ya Pak ya? Iya, mayday itu kan menunjukkan bahwa, pesawat dalam kondisi darurat, tapi kita belum tahu apa kondisi darurat yang dilaporkan. Yang diduga adalah bird strike, itu juga perlu diklarifikasi apakah itu bird strike karena pilot taunya mungkin bird strike itu adalah dari suara, ya, ada suara benturan. Lah, apakah benturan itu betul-betul bird strike atau hal lain yang kemudian dilaporkan sebagai bird strike dan apa yang kondisi darurat apa yang dilaporkan oleh pilot kepada ATC, apakah mungkin karena rodanya tidak bisa keluar atau mungkin ada masalah lain, itu yang perlu kita ketahui. Tapi kalau roda tidak bisa keluar, seharusnya pilot itu melakukan go around, batalkan pendaratan, muter lagi. Tapi dari data yang ada, kemarin ini pesawat approach-nya straight in, langsung lurus saja masuk tanpa ada upaya melakukan go around atau pembatalan pendaratan. Demikian, Mas. Oke, Pak, ini data dari Badan Keselamatan Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO ini menunjukkan pesawat komersil memiliki tingkat kecelakaan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan moda transportasi lain. Tapi melihat dalam satu hari ada 3 kecelakaan pesawat dan juga plus satu yang kemarin ada di Azerbaijan, apakah masih aman? Ya, jadi gini, saya beberapa waktu yang lalu juga ditanya hal yang sama ya. Jadi statistik kecelakaan pesawat itu sangat rendah. Eh, kita harus melakukan jutaan penerbangan setiap hari selama berapa tahun itu untuk kita mengalami kecelakaan. Nah, apa yang terjadi kemarin, kemarin ini betul-betul hari kelam, tanggal 29 Desember. Dan tidak di luar kewajaran. Dalam 24 jam itu ada 3 kecelakaan pesawat, walaupun fatalitasnya hanya yang di Korea ya, yang di lainnya tidak ada korban jiwa. Tapi ini mungkin dalam sejarah baru sekali ini ada 3 kecelakaan dalam satu hari. Nah, ini bandingkan dengan angka kecelakaan di Indonesia, kecelakaan di jalan raya, setiap tahun yang tewas di jalan raya karena kecelakaan di Indonesia ini ada lebih dari 30.000. Itu kalau kita ambil setiap hari dibagi 300 itu setiap hari 100 orang tewas di jalan. Tapi juga nggak masalah kan, nggak ada yang geger, nggak ada apa-apa. Tapi kalau satu pesawat celaka saja seluruh dunia geger karena memang standar keselamatan penerbangan ini dijaga agar tidak terjadi kecelakaan. Sehingga ketika terjadi kecelakaan, itu menjadi perhatian internasional dan harus dicari apa penyebabnya supaya tidak terjadi peristiwa serupa. Demikian, Mas. Oke, Pak, kalau tadi soal Jeju Air, Pak, kalau Canada Air dan juga KLM ini kan sama-sama tergelincir dan juga bahkan kita melihat ada percikan di mesin begitu, Pak. Ya. Ngomongin soal tergelincir, Pak, di Indonesia juga banyak sekali kasus pesawat tergelincir dan biasa juga akhir tahun, Pak. Apakah ini musim berpengaruh? Musim tidak ya, kebetulan saja kalau sekarang ini kan sedang musim hujan ya. Tapi saya justru lebih lebih perhatian pada kondisi kejiwaan. Ya, kondisi kejiwaan ketika akhir tahun ini jumlah penerbangan meningkat, jumlah trafiknya meningkat, sehingga mungkin stres pada pilot ini juga meningkat.
harus antre, kemudian trafficnya padat, kan kita mendengarkan ATC itu kan semuanya terdengar pada frekuensi yang sama, dan juga pilot mungkin juga sudah ingin berlibur juga, manusia juga ya, sehingga eh, saya tidak mengkesampingkan faktor stres pada penerbangnya. Tapi dari 3 kejadian yang kemarin ini penyebabnya berbeda-beda. Di Kanada itu pesawat Dash 8, mesinnya terbakar setelah take off. Nah, ini juga mungkin terjadi mungkin karena burst strike atau mungkin ada masalah dengan mesinnya. Ingat, sebuah pesawat itu bisa diterbangkan setelah mendapat clearance dari teknisinya, engineer-nya. Nah, apakah engineer-nya juga sudah benar-benar melakukan tugasnya dengan seksama, atau mungkin juga karena padatnya pekerjaan sehingga terjadi keteledoran, kita juga belum tahu. Dan satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian kita, sejak kita keluar dari pandemi sekitar 2 tahun yang lalu hingga sekarang masih terjadi kelangkaan komponen dan suku cadang pesawat. Nah, ini yang saya khawatirkan, apakah kondisi kelangkaan komponen dan suku cadang pesawat ini berdampak pada kelaikudaraan pesawat di seluruh dunia. Tapi kok ya bisa dalam 24 jam tiga kecelakaan, ini sesuatu yang uh, luar biasa, tidak wajar. Demikian, Mas. Oke, baik Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan, sudah memberikan penjelasan secara lugas dan lengkap. Tadi terima kasih Pak Alvin Lee sudah bergabung bersama Liputan Indonesia TV. Terima kasih. Semoga tidak ada lagi peristiwa kelam di dunia penerbangan, baik di Indonesia maupun di dunia. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.